Kenapa permainan Persib itu sebenarnya kan hampir yang tahun lalu pun sama. Sebenarnya. Tapi kenapa kok tidak bisa dibaca oleh klub lain sebelumnya, pelatih sebelumnya? Tuh, dibaca Om. Kalau gue bilang mereka ini Persib ini kayak MU kalau gue bilang. Selama Hodaknya masih mau ngelatih Persib ya kenapa harus diganti? Itu aja. Kecuali ada masalah-masalah di luar lapangan yang mungkin membuat perbedaan antara owner atau manajemen dengan Hodak. Yes, makanya tadi selama Hodak masih mau ngelatih, ya udah kenapa harus diganti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kopi Koko Ngobrol Bola. Untuk yang kesekian kalinya, Koprol kita mengangkat tema mengenai Persib. Why Persib? Ya karena Persib memang sekarang sedang jadi buah bibir, tapi tidak secara slip ya. Karena Persib sudah membuktikan bahwa mereka saat ini sudah berada di ambang juara Liga Indonesia 2024-2025. Mempertahankan gelar sangat sulit, mempertahankan gelar. Meraih gelar gampang, tapi mempertahankan sangat sulit. Persib memang tim yang menurut saya tim yang saat ini yang fenomenal. Jadi memang layak untuk kita kedepankan, dan tim Koprol saat ini juga sudah membedah mengenai kedalaman mengenai Persib yang akan meraih gelar juara setelah pada pertandingan pekan ke-30 mereka menang 3-0 atas tamunya PS Sleman. Di hari sebelumnya rival Persib Dewa United tumbang 1-2 di tangan Maluku Utara United. Ya, tinggal satu pertandingan lagi, satu kemenangan lagi, Persib bakal mencapai gelar juara, mempertahankan gelar juara, artinya sama dengan yang digapai oleh Bali United pada Liga Indonesia 2019 dan Bubble 2021-2022. Sebelum saya membicarakan lebih lanjut mengenai Persib yang akan meraih gelar juara, mari kita lihat ini omongan-omongan dari teman-teman kita nih. Teman-teman saya di sini ada Pak Lanu Mahardika. Assalamualaikum. Salam. Ada Habib. Ya, selamat sore. Ada Kenza dan ada Ini Lord kita ini. Lord Kuncian. Kuncian. Ini yang akan mengupas lebih dalam mengenai Persib. Oke pemirsa. Sebelumnya kita akan melihat komentar-komentar dulu nih dari teman-teman waktu kita menayangkan thumbnail judulnya Persib Pioner, Persib Revolusioner. Di sini ada komentar dari Sundanu Aing Channel 81. Persib itu bagi kami orang Jawa Sundanu Barat Aing. bukan sekedar klub bola, tapi kehormatan dan budaya Jawa Barat. Lalu ada lagi dari Pramono Arif, Persib bukan hanya milik Jabar, saya orang Jogja asli juga Persib. Pernah nonton Persib di Warmindo, saya pikir yang nonton hanya orang Jabar yang lagi rantau di Jogja. Ternyata ada orang Timur, orang berlogat Jawa bilang kalau mereka juga bobotoh Persib. Pertama kali tahu dan suka Persib juga dari TV, bukan karena diwariskan orang tua yang berasal dari Jogja, Semarang. Dan pada tahun itu padahal Persib lagi gak bagus, nggak lolos 8 besar dan peringkat 8 di grup barat. Oke, terus dari Tiswati 3357, Persib sudah jadi budaya buat warga Jabar, atau sulit menggeser posisi Persib di hati sebagian besar warga Jabar. Terus Yosef Permadi 1036, kenapa Provinsi Jawa Barat 90% bobotoh? Karena Persib sudah jadi budaya masyarakat Jawa Barat dari leluhur turun-temurun dan akan terus sampai hari kiamat. Dahsyat. Terus Ricky Agustian 3948, Persib pernah beberapa kali juga TC di Batam dan bobotoh di Pulau Batam sangat banyak dan antusias. Dari Sundanu Ain Channel 81 lagi, sudah ya? Oke. Dari komentar-komentar teman-teman kita bobotoh Persib, artinya bahwa Persib saat ini bagi saya adalah Persib gadakan gelar dan Jawa Barat
siap-siap menggelar pesta akbar. Luar biasa menurut saya. Nah, gimana pesta akbar itu akan terjadi? Tunggu waktunya. Jika Persib pada pertandingan pekan ke-31 dia menang atas tuan rumah Maluku United, maka selesai. Itu kan yang 4 poin lagi ya? Enggak, 4 pertandingan lagi kan? 4 poin kan? Iya, artinya kalau Persib menang, sudah poinnya kan sekarang kan posisi 11. Persib menang, udah posisi. Ya kalau Persib menang, kalau Dewa kalah kan. Ya, kalau Dewa pun menang, kan 4 poin lagi. 11. 4 poin lagi butuhnya. Kan sekarang udah pekan ke-31 nanti. Itu kan 31. Persib menang berarti posisi dia berapa nilainya? 70, nggak nyampe 70. 11. Enggak, selisihnya ya 11 jadi 14. Ya kan? Kalau dia menang sisa 11. Iya. Sisa 3 pertandingan. Kalau dia menang semua, Persib bisa main pun 9. Oh iya. Ya, masa-masa dong. Anak Gen Z itu soalnya di jangan pakai soalnya, bener nggak saya bentar bilang? dulu. Nah. Soalnya di website Persib jelas ditulis review 4 poin lagi itu. Berdasarkan argumen itu. Nah, gue nggak peduli soal poin mau poin apa, udah tahu juara gue. Juara udah pasti. Ya, artinya dari matematika seperti itu kan. Itu tinggal 4 pertandingan lagi kan? Betul. Iya nggak? Artinya kalau kita udah menang, udah selesai semua, tuntas. Ya, artinya bahwa ada ketika Persib kemarin bermain lawan PSPS menang, ada tulisan besar spanduk juara ke-6 SIP. Artinya ini akan terjadi kenyataan. Ya, oke. Gimana Pak Lano melihat dari Persib sendiri? Gimana niatnya? Iya, artinya apakah dia memang tim yang memang layak juara? Melihat kondisi tim-tim lain dan melihat kiprah-kiprah tim lain di liga, ya saat ini ya emang paling layak juara ya Persib. Timnya kondusif, nggak pernah ada cerita di media bahwa dia ada masalah keuangan, ya kan? Pelatih pun didengerin semua pemain, artinya pelatihnya juga dia menjadi guru kebapaan lah bagi semua pemain kan. Itu penting loh, bukan seorang pelatih yang pintar, tapi pelatih yang bisa kebapaan. Merangkul. Iya, kalau pintar mah bisa asisten pelatih bisa pintar gitu. Kayak Dusan sama kan. Yang mikir bukan dia, yang mikir kan asistennya, Brian gitu, kalau Squares kan gitu. Dia mah tukang marah-marahin doang kan gitu. Ya tapi kan bisa ngomong kan, istilah gitu. Ya sama, gua sih Bojan Medak juga bisa ngomong. Dia bisa memastikan pemain-pemain disiplin. Ya karena dia timnya safe ya, maksudnya environmentnya safe. Dia skill ke atas kan. Oke. Ya, gimana Bib? Kalau ngelihat dari Persib saat ini ya, Persib kan sudah banyak yang bilang bahwa dia ini tidak ada bedanya antara pemain starting 11 dengan pemain cadangan, ya kan? Artinya kemarin dibuktikan ya ketika lawan Sleman pun, ya kan? Artinya tingkat permainan Persib pun akan tetap konstan dengan begitu. Gimana Bib? Ya, gue setuju sih. Maksud gue sepanjang musim ini kan bisa bilang Persib yang paling konsisten ya. Karena Dewa sendiri juga sebenarnya kan punya pemain yang bagus tuh, tapi mereka nggak sekonsisten Persib. Pada itu saat ini Persib tinggal satu lagi juara kan. Dan lalu di sisi lain di sini mental juga berbicara. Ya kita tahu dia juara bertahan, maka mental juara itu sudah terbentuk lah dari tahun lalu. Dan gua rasa nggak ada alasan buat Persib nggak bisa mempertahankan juaranya sih. Apalagi kita tahu kan dukungan Bobo itu juga semakin besar nih, semakin tahun kan, jadi makin solid. Jadi ya semuanya masuk akal buat Persib untuk juara lagi sih. Reza, nama besar Persib juga bisa mengangkut mereka untuk termotivasi juara. Bisa, karena ya Persib kan sejarahnya panjang ya, apalagi khususnya untuk di Jawa Barat. Ya tadi ada komentar itu bilang kalau Persib bukan cuma tim bola, Persib bisa dibilang kayak udah jadi budaya Jawa Barat. Jadi ya, apalagi khususnya kalau pemain asli Jawa Barat masuk Persib ya, pengennya mau juara pasti, jadi makin termotivasi. Iya. Itu luar biasa Persib ya. Artinya bahwa dia sudah benar-benar sudah mengakar. Artinya sudah menjadi warisan leluhur. Itu orang Jawa Barat kalau dipotong itu darahnya biru itu. Ya gua orang Jawa Barat, gua nggak biru. Gua untuk merah kok. Jawa Barat yang udah terkontaminasi. Iya. Darahnya hijau deh. Hijau. Iya, jadi sepanjang Persib ada itu dia merupakan tim yang mencetak
gelar juara paling banyak di Indonesia, sudah 54 gelar juara. Dan pertama kali dia juara itu tahun 1937, waktu itu perserikatan sebelum kemerdekaan. Oh itu Persija, itu ada lebih banyak. 37. Itu tahun 37. Banyak. Artinya Persib menutup perserikatan dengan juara, membuka Liga Indonesia dengan juara, dan sekarang menatap juara yang kedua. Berarti luar biasa. Gimana, Ken? Menurut kamu, Ken? Iya, sejarah panjang itu juga membuat soliditas di klub itu betul-betul jadi satu kesatuan ya. Kalau saya pribadi lihatnya tadi dari sisi supporter ya, sebagai pemain ke-12 itu juga seperti melengkapi gitu loh tim ini. Semuanya manajemennya bagus, komposisi pemain bagus, jadi kualitas di dalam lapangan dan di luar lapangan semua bagus. Nah ditambah lagi kekuatan supporter ini itu bikin pemain tuh semakin punya adrenalin tinggi gitu. Ketika dia bermain dia lihat sambutan penonton betul-betul luar biasa, itu buat para pemain tuh jadi lebih gila lagi permainannya. Menurut saya sih di situ ya. Sampai sejauh ini saya lihat dari sisi supporter yang kuat itu kalau tim yang sejarah panjang ya, seperti ini kan tim Perserikatan awalnya ya. Yang sekarang ini masih kuat Persebaya sama Bobotoh sama Persib lah. Oh, ini fanbase-nya. Fanbase-nya. Sama Persija, 3 lah. Sama Persija, sama Persija. Artinya semakin banyak supporternya, semakin banyak doa ya. Betul. Dan pemain juga, terutama pemain-pemain asing itu banyak yang datang ke sini kan, mereka kesannya ini penonton Indonesia gila banget, dan itu yang membuat mereka semangat banget untuk bisa main di Indonesia gitu. Kalau menurut mereka sih saya nggak tahu juga ya. Katanya kalau di luar itu sambutannya nggak seperti ini gitu loh pemainnya. Mungkin di negara masing-masing ya, terkecuali mungkin kayak semacam Inggris atau Italia mungkin berbeda ya, atau Spanyol gitu. Saya nggak tahu juga. Kalau Palano gimana nih, yang banyak ini di luar nih informasinya nih? Soal pemain asing, mereka lebih masalah di sini lebih jangka bintang lah. Dibanding dengan mereka kan orang biasa gitu. Oke. Kalau kan juga di negara mereka pemain kelas B itu hanya. Ini Pak Lano, sebenarnya kan kekuatan Persib saat ini tidak beda jauh dengan ketika dia juara tahun lalu. Nggak beda jauh. Ya kan, artinya kan sebenarnya klub sudah bisa mengantisipasi dong permainan Persib, ya kan? Ya, apa yang membuat Persib menjadi dominan di Liga sekarang ini sampai dia meninggalkan rival utamanya sekarang sudah dominan? Iya, dominan itu sudah tercecer 11 poin sekarang kan, meninggalkan 11 poin kan? Gini, kalau yang gue lihat, 2 tim Liga Indonesia yang tidak punya masalah dalam hal finansial, psikologis, segala macam, 2 tim, Dewa sama Persib Bandung. Ya, mereka 2 tim yang sama-sama timnya guyup. Maksudnya guyup. Kalau Dewa mungkin lebih kurang faktor karena mereka sebetulnya masih kurang ya. Tapi segi kekeluargaan timnya, segi hubungan antara pemain, kitman, coaching staff, medical staff, semuanya ini lancar, ya kan? Pasti juga sama. Cuma bedanya gini, ini kita bicara Liga Indonesia kan, bukan Liga Eropa yang sangat rumit praktiknya. Kalau soal cara gaya main coaching method segala macam, gue berani bilang Jan Olde itu pelatih terbaik di Liga Indonesia saat ini. Dari segi mainan, gue melihat mainnya Dewa itu udah kayak tim Eropa, benar possession, high tactical lah. Tapi ini Liga Indonesia, Bung. Kadang-kadang kita nggak perlu main-main seperti itu, mainnya simpel aja, penting menang kan. Intinya bola ini menang kan intinya. Contoh nih, main untuk Dewa lawan Malut. Iya. Dewa sudah leading 1-0. Iya. Tapi kalah sama siapa? Bukan Malutnya, sama 2 seribu saudara. Iya. Ya kan, cuma bola panjang gini, tak selesai sama 1.000 saudara tuh, ya kan. Nah, artinya kadang-kadang pelatih ataupun coaching staff ya seluruhan harus melihat bahwa oke, kita lawannya begini mainnya, kita jangan main yang rumit. Ya. Oh, gitu ya. Do not overthink it. Ya, kayak gitu. Nah, gue lihat sih Bojan Hodak, meskipun dia mungkin secara ilmu teori apanya mungkin nggak setinggi Jan Olde, dan mungkin fasilitas pendukungnya mungkin lebih tinggi Dewa, ya kan? Tapi dia ngerti liga ini.
Dia ngerti Asia Tenggara. Dia ngerti pemain-pemain Asia Tenggara. Jadi dia tahu cara meramu itu sesuai dengan environment yang ada. Nah, itu yang jadi nilai plusnya. Iya, yang jadi pertanyaan saya tadi kan, kenapa permainan Persib itu sebenarnya kan hampir yang tahun lalu pun sama. Sebenarnya. Tapi kenapa kok tidak bisa dibaca oleh klub lain sebelumnya, pelatih sebelumnya? Tuh, dibaca Om. Kalau gue bilang mereka ini Persib ini kayak MU kalau gue bilang. Dulu tuh zaman gue masih nonton bola, masih zaman kuliah. Kan gue berujung Juventus, tapi gue liat MU tuh gini. Dulu gue ingat pernah ada statement dari Jordi Caik Maniter. Dia bilang gini, MU itu mainnya sangat biasa. Kita pun tahu bolanya kemana, tapi karena sangat solid mereka mainnya, kita pun tahu itu bola kemana, kita nggak bisa ambil itu bola, nggak bisa potong bolanya. Saya kita tahu Beckham pasti posisi begini, ya kan? Tapi kan sangat susah diambilnya. Nah, sama kayak Persib, semua juga tahu main bolanya seperti apa, bola bakal kemana, bakal ke Ciro, bakal ke Tiron, bakal ke Beckham, ya kan? Tapi ambilnya susah nggak? Ambil bolanya, susah kan? Artinya apa? Mereka udah sangat solid di situnya, gitu. Ini yang di luar bisa mikir dulu kan nih? Berarti contohnya kalau tim nasional atau Jerman lah ya. Jerman kan textbook main. Tapi susah bola diambil dari Jerman. Susah. Ya kan, itu textbook main, ya kan? Tapi tetap bola. Kita pun tahu bola kemana kan? Bola tapi susah. Ya bener apa kata filosofi Johan Cruyff lah. Football is simple ya. Tapi simple itu is difficult ya. Difficult. Nah, gitu ya. Artinya Persib sudah memainkan bola simple. Tapi memang susah untuk mainkan bola simpel. Tapi Persib bisa memainkan itu untuk di Indonesia. Untuk Indonesia. Ya kan? Nanti kalau main lagi di Asia, itu lain lagi tuh. Nah, lain lagi environment-nya, habitatnya lain lagi tuh. Harus bisa menyesuaikan tuh gitu. Oke. Terus Bib, soal mungkin bisa merefleksikan kira-kira seakbar apa pesta yang akan digelar oleh Jabar melalui bobotohnya dengan kalau Persib juara 2 kali, yang kedua kalinya. Ya menurut gua kalau kita ingat Bandung pasti ingat Persib kan. Ya. Ingat Jabar pasti ingat birunya Persib. Yang artinya Persib itu sudah mendarah daging lah di urat nadi para orang Jawa Barat. Dan kita tahu kan Persib udah menjadi salah satu klub legendaris lah di Indonesia. Ya meskipun sebenarnya gue pribadi juga berharap nih Persib bisa lebih banyak lah di kompetisi Asia. Meskipun belum kesampaian kan. Jadi balik lagi, sebesar apa pesta yang akan diadakan oleh Jawa Barat, kalau gue jadi gubernur Jawa Barat nih, gue liburin hari itu khusus buat merayakan kemenangan Persib. Gitu ya? Ya, itu wajib. Jadi Persib D ya? Persib D. Bilang sama Kang Dedinya. Kang. Ya, kita orang Jawa Barat. Tolong dipersari lah kita rayakan kemenangan Persib, oke? Jadi Jawa Barat juga sekalian deh. Jadi Bandung juga sekalian ya. Kita rangkul Jawa Barat. Emang lu mau libur aja lu. Banten juga boleh. Banten boleh. Jadi Jawa Barat biru ya? Biru dong, harus biru. Harus biru dong. Depok juga, Bogor, udah pokoknya Bekasi juga harus biru kan. Warung Panjang. Tenjo. Lalu Sawangan juga. Semuanya sekali. Cibinong hanya biru. Babelan. Bekasi. Cirebon juga harus biru. Kerawang. Cikampek. Kalau terus bisa Jawa Barat di kelamaan. Kelamaan. Kenza, sukses Persib ini bisa memotivasi klub-klub Jawa Barat lainnya kan? Kan masih ada klub di Jawa Barat yang lagi di Liga 2. Ada PSKC, ada Persija Bekasi juga. Bekasi, Persibas, Subang, Persika Subang ya kan? Setinggi mana impact dari juara Persib terhadap mereka? Kalau dilihat apa ya, saya mikirnya impactnya tuh lebih ke mental pemainnya sih, mental pemain dan mental klubnya. Jadi mungkin klub-klub Liga 2 yang base Jawa Barat, mereka nggak akan bisa menggantikan posisi Persib, mereka udah tahu itu. Tapi mereka jadi bisa tunjukin kayak, Jawa Barat tuh bukan Persib doang, ada kita juga nih, kita mau naik ke Liga 1. Jadi makin termotivasi, dan Jawa Barat tahun depan juga cuma satu kan, Persib doang kan. Dari dulu juga cuma satu, dari dulu juga. Kan sempat ada Persikabo. Ya, iya. Ya, jadi makin termotivasi untuk menjadi representasi Jawa Barat di Liga 1 selain Persib. Gitu ya. Katanya Liga ada ini kan, data daerahnya. Allegedly. Iya. Itu kata siapa ya? Cocokologi. Oh, cocokologi. Ken, ini dengan Persib juara semakin mempertebal minat kecintaan
orang-orang Jawa Barat untuk menjadi pemain Persib. Ya. Ini yang akan tidak habis, regenerasi ini di Persib juga tidak habis. Betul. Karena mereka ingin bercita-cita, aku ingin jadi pemain Persib, kan itu Kin. Ya kan? Sebesar apa Kin? Kira-kira Kin? Kalau menurut gua memang impact Persib ini luar biasa sih. Orang-orang di daerah-daerah, di desa-desa khususnya gitu ya, mereka termotivasi atau apa ya, inspired gitu. Mereka main bola seperti pengen kayak Beckham, kayak Kakang atau kayak siapa gitu. Bahkan kalau kita dulu waktu kecil tuh pengen kayak Ajat, kalau kita pengen kayak Sobur kayak gitu. Itu memang udah terinspirasi kayak gitu. Artinya sampai sekarang pun, apalagi sekarang prestasinya luar biasa ya. Juara terus 2 tahun berturut-turut ini memotivasi anak-anak di kampung-kampung ini untuk mereka juga bisa cita-citanya bisa berkiprah seperti pemain-pemain yang ada di Persib itu. Oh ya, Chelsea gitu. lagi kalau jadi legenda Persib, otomatis jadi bukan cuma jadi legenda bola juga, tapi jadi legenda Bandung secara keseluruhan. Kayak Ajat, Urban Legend. enggak legend beneran. Kayak Ajat di Bandung ada patung ya, Oh iya. Nah, iya. Ya, di Semarang juga ada Ribut ID. Ya kan? Gini, Palano. Persib tahun 94-95 juara Liga Indonesia pertama kali. Ya. Saat itu yang paling membanggakan, Persib tidak diperkuat oleh pemain asing. Bisa juara. Sementara klub-klub lainnya pakai pemain asing. Rumornya dibantu PSSI itu. Wah, itu udah masalah. Kita ngomong masalah teknis dulu nih. Oke. Oh, masalah teknis akan panjang lagi nih. Panjang ya, oke. Panjang nih. Ntar ngomongnya masalah sekjennya lah, inilah semuanya lah. Ada panjang lebar nih. Kita nggak perlu ngomong itu lah. Oke. Kita ngomong bahwa saat itu yang terbukti Persib Ya, tanpa pemain asing Aing kan milenial. bisa juara, ya kan? Ya kan. Baru di situ ada Pelita Jaya, ada semua yang mau ambil pemain asing, bahkan ada Pelita Jaya sempat pakai baru Kempes, pakai Roger Milla segala macam kan. Persib bisa juara dengan klub lokalnya, ya kan? Dan itu menurut saya sesuatu yang nilai plus yang sulit untuk dilakukan oleh klub saat ini. Menurut Pak Lano gimana? Agak susah ya? Riweuh kalau bahas Persib panjang, banyak banget yang mesti dibahas. Liga pisan. Ya karena memang Persib klub yang punya sejarah panjang yang cukup yang bagus, yang memang tidak akan pernah habisnya. Memang destin apa ya? Ditakdirkan untuk jadi klub besar. Iya. Nah, itu bagus banget tuh. Komentar apa Pak? Ditakdirkan menjadi klub besar. Kuadrat udah begitu ya. Oke. Memang gimana ya? Liga Indonesia pertama dimulain diremehkan kan, pemain asing. Iya. Main bikin gol sih main asingnya tuh siapa? Jason Tiago nggak diakuin. Tiba-tiba bikin gol setelah langsung kan. Jadi emang sudah di apa kayak semesta udah mendukung bahwa untuk dia jadi emang ya apa? Lunya jadi itulah penguasa liga gitu. Sampai kapan kira-kira Pak? Nah, kalau musim depan bercerita Gitu ya. kan ini pada bubar semua tuh. Iya, ini juga jadi ada kabar sih. Tahu rumor atau enggak, Pep Bojan Hodak malah berpikir bahwa yang paling sulit sebenarnya kan mempertahankan gelar. Tapi kita mendapat gelar itu yang masalah yang kita hadapi kemudian adalah harga pemain pasti melonjak. Oh pasti. Ya kan? Baik dia pemain lokalnya maupun pemain asing ya. Karet Persib sudah dua kali juara bertahan kan, ini yang jadi pemikiran manajemen Persib. Apalagi budaya Indonesia, main Indonesia ini mau main asing mau main lokal Indonesia kan gitu. Itu juara langsung negonya 2 kali lipat bos, ini 2 kali lipat loh gitu. Tapi di sisi lain ketika pemain ditawari Persib pasti tidak akan menolak, meskipun memang kontraknya juga tidak besar juga. Tapi Persib yang kita notabene sampai sekarang tidak pernah ada masalah soal penggajian pemain. Itu yang membuat Persib unggul kan. Ya kan, dari sisi itu bisa kan. Gimana kamu melihat itu, Habib? Ya, gue sih melihatnya salah satu penyebab Persib bisa mempertahankan kedikdayaannya ya di Indonesia, satunya faktor tidak ada tunggakan gaji. Karena ya kita tahu sendiri lah, pasti pemain kalau ditunggak gajinya kan jadi ogah-ogahan mainnya kan. Bahkan ada juga beberapa yang memutus kontrak. Kan di Persib nih kita tahu sehat-sehat aja nih finansial. Jadi di lapangan sehat, di luar lapangan juga sehat. Jadi gue rasa fondasi itu yang paling penting sih untuk saat ini di sepak bola Indonesia.
Kita berintermezzo, Kenza. Persib itu kan memang manajemen yang sangat menghargai pelatih, tidak mau gonta-ganti pelatih. Dan terbukti ya ketika dengan Persib pelatih yang tetap, tapi bisa membawa Persib juara. Artinya bahwa Persib itu sudah tahu kekuatan Persib secara mendalam. Ini yang terjadi di Inggris ketika Manchester City merajai sampai 4 kali berturut-turut juara kan. Lewat pelatihnya Guardiola. Oh, sosok botak tuh. Iya kan? Iya kan? Itu Ini intermezzo. Apa untuk next year Hodak masih terus dipertahankan? Ya kalau nggak rusak apa yang diganti? Simple. Kalau sistemnya udah berjalan dan terbukti sukses, kenapa harus diganti? Iya. Udah itu aja. Ya Sintayong diganti. Ya itu beda urusan. Itu ada faktor-faktor di luar sana lah yang faktor non teknis kita nggak ini. ya. Jadi menurut kamu Hodak tetap harus dipertahankan dulu ya? Ya kan selama Hodaknya masih mau atau Persib ya kenapa harus diganti? Itu aja. Jadi ada masalah-masalah di luar Ya. lapangan yang mungkin membuat perbedaan antara owner atau manajemen dengan Hodak. Yes, makanya tadi selama Hodak masih mau ngelatih, ya udah kenapa harus diganti? Soalnya kalau cuma ganti for the sake of ganti, ya sayang juga mulai dari awal lagi semuanya kan. Ya, gue pertama masih agak melakukan Hodak karena kan gue masih menganggap bahwa yang musim lalu ya itu juara. Gue melihat tuh faktor Beltrame, Beltrame. Karena gue lihat dia punya passing itu sangat-sangat ngeri lah. Mainnya simpel tapi ngeri. Gitu. Banyak orang nggak sadar situ. Nah, ketika dia nggak lanjut di Persib, gue bilang sama aja nih dulunya gitu. Tapi ternyata Hodak membuktikan bahwa oke, dia bisa mempertahankan kualitas timnya gitu. Tetap haus, tetap mainnya istilahnya nerekam lah ya gitu. Jadi ya nothing wrong to keep. Dan ini juga sih kelebihan Hodak tuh dia bisa ngebikin pemain-pemain pelapis jadi tampil bagus ketika dapat kepercayaan. Kita tahu musim ini David Silva berapa kali ngamen gara-gara cedera. Main pelapisnya langsung Tyron langsung step up. Terus Rezaldi Hanusa juga semusim cedera. Penggantinya ada Hen kalau nggak salah atau Ronaldo itu juga mainnya konsisten. Rahmat Irianto cedera semusim juga, penggantinya mainnya konsisten kan. Hal-hal kayak gitu yang nggak dimiliki semua pelatih. Jadi gimana caranya bikin pemain pelapis tetap merasa, gue punya peran penting nih, jadi gue harus bisa step up kalau ada yang kenapa-napa, gitu. Oke. Sebelumnya melatih mana sih, Hodak? PSM ya? Dan dulu Malaysia juga. Kuala Lumpur. Oke lah. Mungkin setelah Persib juara akan ada perubahan pemain banyak ya. Tapi menurut saya pemain lokal mungkin tidak ada yang diganti. Pemain lokal ya. Tambah malah yang kedua. Iya, artinya pemain lokal tidak diganti. Pemain lokal maksud lokal pemain dari Bandung, dari Persib Jawa Barat. Oh, oke. Ya kan? Artinya kan itu sudah punya tabungan ya. Artinya Persib sudah punya tabungan bahwa pemain-pemain dari Jawa Barat, dari Bandung sekitarnya sudah sangat menyatu dengan Persib dengan strategi segala macam, ya kan, dengan segala macam tekadnya, cita-citanya. Artinya kalaupun memang ada pemain baru pun, berarti kan sekarang sudah sebenarnya tanpa pemain baru pun Persib sudah punya kekuatan dengan pemain-pemain lokal, Pak Lano. Menurut Pak Lano gimana? Iya, tapi tetap kalau gua merasa bahwa tetap perlu menambah lagi anak-anak Bandung atau anak Jawa Barat lebih di tim itu. Karena kan Om tahu sendiri waktu gua pegang sebagai kan gua lebih kalau bisa ada dua sama bagusnya nih main nih. Ada satunya Putra Surabaya, gua ambil Putra Surabaya. Nah, masih ada ekstra lagi dia berikan pada lapangan, pada tim di lapangan gitu. Itu sangat ngaruh kayak gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang nggak bisa dilihat di statistik. Ya itu intangible, itu intangible banget kayak gitu. Nah, gue sih harapan gue ya depannya ditambah lagi lah anak-anak lokal Jabar. Ya, artinya lokal Jabar sekarang kan sudah Persib sudah punya tabungan. Lokal Jabar sekarang mainnya bagus-bagus sudah kan? Bagus. Sudah sangat. Artinya akademi Persib itu yang terutama Cimayung itu berfungsi bagus ya. Iya. Berjalan. Itu ya, kita tunggu aja apa talenta-talenta berikutnya setelah eranya Beckham Putra ya kan, mungkin ada lagi yang baru lagi kan. Iya, apalagi kan gue udah bilang di lain waktu kan gue minta Beckham kalau bisa main luar negeri lah. Oke. Nah, kan jadi mesti ada pengganti Beckham juga itu. Yang saya bingung
sudah sure banget dia qualify for for stage next round kan gitu. Apa sulitnya bagi Kluivert untuk memerintahkan si Alex Pastoor untuk ke Persib? Ya, kan? Bukan masalah sulitnya, nggak minta Alex Pastoornya Om, masalah waktu persiapan. Kayak gini deh, waktu kita lawan Australia, kan tim cuma latihan 3 hari doang. 3 hari kan itu juga belum tersisa sama jet lag-nya. Dari Eropa ke Australia kan tuh waktunya hampir sehari tuh. Traveling aja mereka nyampe di Australia, mereka half day pasti udah waktunya makan to resting kan, habis itu untuk pemulihan. Berarti latihan 2 hari, nih kan, terus mau ngarepin lawan Australia, mimpi gitu. Oke, sekarang saya tanya, kalau dia merasa bahwa persiapan Australia kurang, kenapa nggak diambil pemain di lokal yang sudah siap dan dekat ke Australia? Masalahnya, apakah itu lokal didaftarkan nggak sama KFC ke AFC? Itu semua nggak bisa main lagi. Tahu saya. Artinya kan memang sudah ada entry by name semuanya kan artinya kan. Oke, guys, tadi kan kita dari pembicaraan kita simpulkan bahwa Persib adalah kita akui tim kuat, tim yang prestasinya banyak. Artinya ya anehnya tim juara kemarin dan juara tahun ini, tapi kok di luar dari jangkauan Kluivert CS. Ya kan? Apa masalahnya Pak Lano? Ya tadi kan, Kluivert itu nampaknya tidak mau ambil risiko banyak. Waktu yang pendek diberikan dia pendek nih. Jadi dia belum bisa punya waktu aja untuk bereksperimen mencoba salah satu pemain. Jadi dia mencoba pemainnya sudah terbukti sama STY, sudah dilatih dan diberikan pemahaman taktik yang sama, ya kan? Ya udah, dia gunakan tuh pemain-pemain yang ada dulu aja gitu. Oke, tapi lawan China nanti kan tanggal 5 Juni kan ada waktu spare banyak nih. Iya. Artinya kan kita bisa persiapan panjang, ya kan? Kan nggak ada salahnya dong pemain. Iya, tapi kan kita juga mesti cek apakah oke lah kayak bangsa si Beckham Putra nih, apakah oleh PSSI sudah di entry by name masuk dalam skuadnya timnas Indonesia seluruhan untuk kualifikasi ke dunia round 3 ini. Gitu. Kalau gitu berarti jawabannya kayak Beckham Putra tuh harus ke timnas tuh. wajib ya? Wajib tuh. Oke. Terus kemarin tim pelatih PK dan kawan-kawan dia roadshow ke daerah dan ke klub-klub itu ngapain dong kalau gitu? Roadshow ke mana? Ya kan cuma sebagian aja. Sampai ke sana loh. Sampai ke Maluku loh. Tapi yang dekat sini Persib malah nggak ditinjau. Ya kan? Sampai ke Maluku loh. Tapi kenapa Persib nggak tinjau? Toh ke Maluku yang justru pemain Maluku malah nggak diambil. Iya. Aneh kan? Iya, malah aneh kan, artinya nggak mau kemana nih Kluivert nih kan, mau kemana Kluivert dan timnya kan kita nggak tahu apa mereka sudah merasa gue cukup yang diaspora aja nih, Indonesia nggak usah di itu mungkin baru pegang dia mau lihat atmosfernya gimana sih nih. Tapi kalau gue milih Beckham Putra di Mariano, maaf nih ya lagi yang pencinta Mariano, tapi sorry itu pemain belum siap tuh pemain tuh. Bener Sintayong dong. Untuk hal ini gue bilang Sintayong ada benernya nih. Ya gitu. Meskipun itu dipersoalkan oleh PSSI. Ya kan, waktu dia diturunkan lawan Cina. Ya kan, waktu kalah 2-1 kan juga turun itu. Ya kan permasalahan sama PSSI. Ini kan? membuat gua semakin bertanya apakah ini benar rekomendasi Sintayong atau enggak nih? Oh ya udah nggak usah perpanjang itu. Ya kan? Okay. Nah, kembali ke Persib. Beb, menurut ente Persib pemain asingnya akan ada siapa yang keluar dan siapa yang dipertahankan? Ya menurut gua Cirafes keluar. Udah keluar kan? Alasannya apa? Ciro udah keluar kan kontrak? Karena kontraknya habis. Nggak, kenapa nggak diperpanjang? Karena dia kan termasuk pemain yang dalam 2 musim ini termasuk yang dominan untuk daya serang Persib ya. Mungkin untuk regenerasi ya, karena kan Ciro usia udah 35. Oke. Nggak adil kali. Nggak adil kali. Ya mungkin bisa jadi juga. Tapi menurut gue sih memang seharusnya udah diganti sih. Ciro. Harus cari yang lebih muda. Terus apa lagi? Lalu Coach Ijan ya. Coach Ijan menurut gue agak kurang sih.
Dia nggak bisa menunjukkan kualitas pemain asing yang sebetulnya gitu loh. Maksud gua daripada main Kojina mending kita pakai pemain lokal aja istilahnya kan. Ya dua pemain itu sih yang paling menurut gue harus disingkirkan dari Persib Bandung. Striker yang cedera? Oh benar, David Silva juga satu lagi. David Silva? Iya, kayaknya dia udah saatnya pindah ya. Udah habis lah masa di Bandung. Apakah Mas Kenzo setuju? Setuju, apalagi kita tahu pemain asing itu apa ya, bayarannya ini untuk case Kocijan dengan DDS ya. Kalau Kocijan kualitasnya ternyata nggak jauh beda sama main lokal, jadi ya buat apa diperpanjang lagi. Kalau DDS dibayar mahal tapi cedera mulu, jadi ya Termasuk pertama kan ditempatkan di striker tuh, tapi nggak bisa apa-apa. Tapi ketika dia jadi gelandang serang, gacor, ya kan. Nah, kan bisa seperti itu sebenarnya kan. Mungkin Bojan tidak sempat bereksperimen terhadap si Kocijan ini kali ya. Atau kurang berani. Terus Pak Lano, kalau seandainya tiga posisi ini kan berarti kan striker, sayap, sama dua striker. Kocijan kan striker juga ya. Gelandang. Artinya sentral. Artinya bahwa memang hanya 3 pemain itu aja yang akan diganti. Yang gue dengar malah Tirone juga keluar. Tirone? Karena? Del Pino. Ya entah ya karena apanya, entah apa karena mungkin ada tim lain yang memberikan lebih daripada Persib Bandung, atau dia mungkin ada profesional ya? Iya, atau bikin tantangan lain, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau gua manajemen Persib, ya udah, emang udah 2 kali juara kan? Jadi kan ngomong refresh ya, seperti itu ya. Dan kalau gitu pemain-pemain yang muda ini di posisi yang sama yang mereka keluar, atau ada tambahan lain di posisi belakang untuk mendampingi si Nick Kuipers ya? Kalau gua tergantung komposisi pemain lokal dulu. Atau zaman gua pegang tim dulu kan gua selalu lokal dulu gua beresin. Lokalnya sudah lengkap sesuai kemampuan yang bisa direkrut. Di mana yang kurangannya itu tambah sama asing gitu. Jadi tidak perlu harus selalu garis lurus kan, dari kiper, back tengah, gelandang tengah, terus striker. Enggak. Sekali-sekali misalnya Persib perlu back kiri asing, kenapa tidak? Gitu. Nah, gue ngeliatnya musim ini di Persib Bandung yang patut dipertahankan ya Kevin Rey Mendoza. Nick Kuipers tentunya dipertahankan, kenapa? Karena gue masa kalau dia main lebih lama dia bisa jadi WNI nih. Ya kan, bisa jadi lokal ujung-ujungnya. Terus itu aja. Raka juga enggak juga ya? Gua gambling. Gitu, gambling refresh. Gambling itu artinya nge-refresh. Tapi juga ini berketepatan. Soalnya kan mau main di Asia. Nah, iya makanya. Itu kan different ball game, different atmosphere, different habitat. Jadi harus juga bisa membuat squad yang bisa suitable sama Liga Indonesia dan juga suitable sama Asia. Kalau ngelihat permainan Persib yang simple ya. Apakah untuk the next competition they need player from the Brazil or Europe? Mungkin kalau masih coach Bojan cenderung Europe ya. Berarti Brazil hanya. Tapi nggak tahu kan itu kan hasil kesepakatan antara coach sama manajemen lah. Kan pada akhirnya kan yang bayar kan manajemen. Iya nggak? Bukan pelatih. Iya artinya maksud saya
yang sudah pernah main di Indonesia, jadi tidak perlu waktu lama untuk adaptasi. Kalau gitu ya. Cuma nggak fresh dari sana ya. Saha tanya orang mah nggak ngerti. Gitu ya. Iya. Oke deh. Jadi perbincangan kita paling Gustavo, Almeida yang Persija itu. Iya, Gustavo Almeida. Gitu ya, yang kemungkinan akan diambil. Siapa lagi? Peralta. Diaspora ada yang udah ambil nggak? Diaspora. Eliano. Eliano, buset. Rafael Strike ya? Kan di Ya, Brisbane mungkin. udah nggak main lagi tuh. Di Brisbane? Iya. Iya, kayaknya terakhir saya udah hampir. Tapi Brisbane dia punya siapa? Sarsi Torus ya. Bukan dong, NDB. Oh iya. Yang punya Persija siapa? Dia juga kan. Berarti kan saya Persija paling-paling kan. Entah dipinjamkan atau apalah gitu. Jadi yang pantas diaspora yang ke Persib baru tadi satu aja. Rafael Strike. Sebenarnya Rafael Strike ya, kalau mau lebih bagus ya. Oke. Atau itu siapa? Nathan Choaon. Oke lah, dari pembicaraan kita tadi ini bahwa kita sudah mengerucut bahwa Persib satu memang pantas untuk menggandakan gelar juara Liga Indonesia karena memang dia tim yang konsisten. Tim yang memang bermain simpel dan saking simpelnya sulit untuk dideteksi, dibaca oleh lawan-lawan. Jadi kita tunggu pesta akbar di Jabar menyambut gelar Persib Bandung. Dan siap-siap libur 1 hari itu. Oke. Ya. Jakarta, Jabar, Pak Deddy tolong Jakarta, Jabar, Banten kan? Ya, kan guyup kita guyup. Ya. Karena Jawa Barat akan tenggelam dengan pesta akbar Lautan Biru, maka mohon satu hari diliburkan sebagai Persib Day. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga pembicaraan kita ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman lain, supporter-supporter lain, pada klub-klub lain supaya bisa setidaknya bisa seperti Persib lah, ya kan? Bisa mempertahankan tradisi, bisa menjaga tradisi dan sebagainya lah. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan teman-teman saya. Pantengin terus Koprol.